Wow, kabar super duper mantap, bukan kaleng-kaleng. Jadi pelatih kesayangan PSSI dan tak ingin kecewakan fans Garuda. Patrick Kluivert langsung buat target lebih dari lolos Piala Dunia 2026. Kira-kira target apakah itu? Wah. Penerjemah Sintayong tiba-tiba bantah ada konflik di ruang ganti. Ini dia sebenarnya yang terjadi di ruang ganti Timnas Indonesia yang bikin Sintayong dipecat. Loh, ada apa ini? Belum juga dinaturalisasi. Olero terancam tak bisa masuk skuad asuhan Patrick Kluivert. Loh kok bisa? Begini fakta mengejutkannya. Banyak pemain Timnas yang tak dapat menit bermain di klubnya. Patrick Kluivert akhirnya panggil pemain U20 untuk perkuat Timnas senior Timnas Indonesia. Apakah akan diturunkan melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Yang pasti bikin kalian optimis Timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Fans Garuda kecewa Timnas Indonesia tak ada target lolos Piala Dunia 2026. Keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia terus menuai sorotan, terutama setelah pernyataannya yang menyebut tidak ada target khusus untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Fans Garuda pun mempertanyakan langkah PSSI yang mengganti Sintayong, sosok yang sebelumnya berhasil membawa Timnas ke level lebih kompetitif. Dalam sebuah wawancara, Kluivert mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tidak memberikan target spesifik untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia. Pernyataan ini membuat para pendukung tim Merah Putih merasa kecewa. Mereka menganggap bahwa ambisi lolos ke Piala Dunia seharusnya menjadi prioritas utama, terutama setelah progres signifikan di bawah Sintayong. Kami benar-benar ingin lolos, itu misi kami, ujar Kluivert. Meski ia menegaskan bahwa ambisi itu tetap ada, absennya target resmi dianggap mengurangi semangat perjuangan Timnas. Sintayong dianggap sebagai pelatih yang berhasil meningkatkan performa Timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Timnas menunjukkan kemajuan besar, baik di level senior maupun kelompok umur. Sin berhasil membawa Indonesia ke final Piala AFF 2020 dan tampil kompetitif di kualifikasi Piala Asia 2023. Namun keputusan untuk mengganti Sin dengan Kluivert tetap menjadi tanda tanya besar. Banyak fans mempertanyakan apakah pergantian ini adalah langkah yang tepat, terutama mengingat latar belakang Kluivert dalam menjadi pelatih sepak bola tak sementereng Sintayong. Patrick Kluivert kini menghadapi tugas berat. Timnas Indonesia berada di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Australia, dan Bahrain. Jepang saat ini memimpin klasemen dengan 16 poin, sementara Indonesia berada di posisi yang lebih rendah. Pada Maret 2025, Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain dalam 2 laga krusial. Kluivert menargetkan 4 poin dari pertandingan tersebut, sebuah target yang dianggap tidak cukup ambisius bagi beberapa pendukung. Kekecewaan fans Garuda tampak jelas, terutama di media sosial. Mereka mempertanyakan apakah PSSI memiliki visi yang jelas untuk membawa Timnas ke level yang lebih tinggi. Kalau tidak ada target lolos, buat apa ganti Sin? Dia sudah buktikan bisa bawa Indonesia lebih baik, tulis seorang pendukung. Ada pula yang menilai bahwa pernyataan Kluivert menunjukkan kurangnya tekanan dari PSSI untuk memberikan hasil konkret. Bagaimana menurut Anda? Apakah pergantian pelatih ini langkah yang tepat atau justru sebuah kesalahan besar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Patrick Kluivert punya target ambisius selain lolos ke Piala Dunia 2026. Kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia membawa angin segar sekaligus harapan besar.
Pelatih asal Belanda ini tidak hanya berfokus membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi juga memiliki rencana ambisius jangka panjang, termasuk meloloskan timnas U23 ke Olimpiade 2028 dan mempersiapkan langkah menuju Piala Dunia 2030. PSSI secara resmi memperkenalkan Kluivert bersama tim pendukungnya, yakni Denny, Lanza, Ad, dan Alex Pastoor sebagai asisten pelatih. Tak hanya itu, dua pelatih lokal juga akan dilibatkan untuk memperkuat kolaborasi dan pengembangan sepak bola Indonesia. Rencana terdekat Kluivert adalah memastikan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda berada di posisi ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi zona Asia dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Meski tertinggal 10 poin dari Jepang di puncak klasemen dan 1 poin dari Australia di posisi kedua. Peluang Indonesia masih terbuka dengan 4 laga tersisa melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Kami sudah punya rencana 4 tahun ke depan dibagi dalam 2 tahap, ujar Kluivert. Tahap pertama adalah menciptakan dampak positif di setiap pertandingan dan memastikan timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Selain Piala Dunia 2026, Kluivert juga menyusun strategi agar timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Olimpiade 2028. Alex Pastoor akan menjadi pelatih timnas U23 dengan target pertama adalah lolos ke Piala Asia U2030 2026. Timnas harus finish di posisi 3 besar di turnamen tersebut untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade. Lebih jauh lagi, Patrick Kluivert juga memikirkan bagaimana timnas Indonesia dapat bersaing di Piala Dunia 2030. Ia menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi keyakinan dan komitmen tim menjadi fondasi untuk mewujudkan mimpi besar ini. Ada banyak hal yang harus kami capai, tetapi kami akan mencoba mewujudkannya, tegas Kluivert. Ambisi besar Kluivert ini mengundang berbagai reaksi dari para pendukung timnas Indonesia. Sebagian besar optimis dengan rencana jangka panjang ini, tetapi ada juga yang skeptis mengingat beratnya tantangan di depan. Apakah menurut Anda rencana Kluivert ini realistis? Mampukah timnas Indonesia memenuhi target ambisius tersebut? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Penerjemah Sintayong bantah ada konflik di ruang ganti. Belakangan ini timnas Indonesia menjadi sorotan setelah kabar kurang sedap beredar terkait dugaan ketidakharmonisan antara pelatih Sintayong dan para pemainnya. Namun, Jeong Seok Seo, penerjemah setia Sintayong yang akrab disapa JJ, dengan tegas membantah rumor tersebut. JJ menegaskan bahwa keputusan strategis di lapangan, termasuk perubahan ban kapten saat laga timnas Indonesia melawan Cina pada 15 Oktober 2024, sepenuhnya didasarkan pada hierarki tim, bukan karena konflik. Kapten utama di timnas Indonesia adalah Asnawi Mangkualam, sedangkan Jay Itzes dan Jordi Amat adalah wakil kapten. Jadi rotasi ini murni keputusan teknis, jelas JJ dalam wawancara dengan channel YouTube Jebreet Mediat. JJ juga menjelaskan bahwa Coach Sintayong adalah sosok yang sangat peduli dengan kebutuhan pemainnya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Coach Shin selalu bilang, saya adalah raja di dalam lapangan, tapi di luar, saya akan memperjuangkan hak kalian ke PSSI untuk mendapatkan fasilitas terbaik, ungkapnya. Hal ini menunjukkan bagaimana pelatih asal Korea Selatan tersebut berusaha menciptakan keseimbangan antara disiplin dan dukungan bagi para pemain. Isu tentang friksi mencuat setelah kabar adanya diskusi antara pemain keturunan dan Sintayong mengenai taktik usai laga melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Rumor tersebut diperparah dengan keputusan pelatih untuk mencadangkan Tom Haye dan Sandy Walsh saat melawan Cina. Banyak yang mengaitkan hal ini dengan dugaan pembangkangan taktis. Namun, JJ membantah keras spekulasi tersebut, menyebutkan bahwa tidak ada ketegangan di ruang ganti. JJ juga mengakui bahwa pemain timnas Indonesia sering mengadakan pertemuan internal tanpa melibatkan tim pelatih, tetapi hal itu dianggap wajar dan tidak pernah menjadi masalah bagi Sintayong. Pertemuan seperti itu adalah inisiatif para pemain untuk membangun kekompakan.
tidak ada hubungannya dengan konflik, tambah JJ. Klarifikasi ini diharapkan dapat meredam spekulasi yang beredar di kalangan pecinta sepak bola nasional. Namun opini publik tetap terpecah. Ada yang merasa bahwa Shin Tae-yong seharusnya lebih terbuka terhadap masukan dari pemain, sementara yang lain mendukung pendekatan tegasnya dalam menjaga otoritas di tim. Bagaimana menurut Anda? Apakah pendekatan Shin Tae-yong ini sudah tepat atau seharusnya ada ruang diskusi yang lebih fleksibel antara pemain dan pelatih? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan demi mendukung timnas Indonesia agar semakin solid dan berprestasi. Pemain timnas Indonesia buka suara soal taktik Shin Tae-yong. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan, kali ini terkait perubahan besar di kursi pelatih. Setelah sekian lama bekerja sama dengan Shin Tae-yong, PSSI memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Keputusan ini tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga memunculkan berbagai opini dari para pemain terkait taktik yang diterapkan oleh Shin Tae-yong selama masa kepelatihannya. Salah satu isu yang mencuat adalah protes para pemain terhadap strategi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pada laga melawan Irak di ajang kualifikasi Piala Asia 2023, keputusan Shin Tae-yong untuk memainkan pertandingan pada sore hari menuai kritik. Maksud awalnya adalah memanfaatkan cuaca panas sebagai keuntungan melawan tim lawan, namun hasilnya justru merugikan skuad Garuda. Indonesia kalah 0-2 dan beberapa pemain terang-terangan mengungkapkan kesulitan mereka beradaptasi dengan suhu ekstrem saat pertandingan. Cuacanya benar-benar sulit. Bermain pukul 4 sore di kondisi seperti itu membuat kami kewalahan, ungkap Saina Patinama usai pertandingan. Hal ini diamini oleh Tom Haye yang juga merasa kurang nyaman bermain di suhu panas, mengingat banyak pemain timnas yang terbiasa dengan iklim Eropa. Saya tahu ini bagian dari strategi, tetapi sejujurnya lebih nyaman bermain pada malam hari. Kami sudah mempersiapkan diri, namun tetap terasa berat, tambahnya. Komentar senada datang dari Ivar Jenner, gelandang muda yang juga menyoroti pentingnya penjadwalan pertandingan yang memperhatikan kondisi fisik pemain. Malam hari jauh lebih baik. Tidak hanya cuaca lebih sejuk, tetapi performa kami juga bisa lebih maksimal, ujarnya. Keputusan Shin Tae-yong tersebut kini menjadi pelajaran penting bagi timnas Indonesia. Banyak yang berharap Patrick Kluivert, pelatih baru yang juga mantan striker legendaris Belanda, mampu membawa perubahan positif baik dari segi taktik maupun manajemen waktu pertandingan. Dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, fokus kini tertuju pada laga melawan Australia di Sydney dan Bahrain di Jakarta pada Maret 2025. Tantangan besar menanti, tetapi para pemain optimis asalkan taktik yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendapat para pemain ini mengundang beragam reaksi dari supporter. Beberapa setuju bahwa cuaca ekstrem menjadi faktor krusial, sementara yang lain merasa ini adalah hal biasa di dunia sepak bola. Bagaimana menurut Anda? Apakah taktik Shin Tae-yong memang terlalu berisiko atau para pemain harus lebih siap menghadapi segala situasi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa bagikan artikel ini agar semakin banyak yang ikut berdiskusi. Ole Romenyi terancam tak bisa masuk skuad Garuda. Ole Romenyi, pemain yang sedang dalam proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia, kini menghadapi ancaman serius. Hingga saat ini Romenyi belum mendapatkan kepercayaan untuk bermain bersama klub barunya, Oxford United, sejak bergabung pada Januari 2025. Minimnya menit bermain ini menjadi sorotan terlebih setelah Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, memberikan pernyataan tegas terkait pemilihan pemain. Kluivert, yang resmi diperkenalkan sebagai juru taktik baru timnas Indonesia pada 12 Januari 2025, menegaskan bahwa ia hanya akan memanggil pemain yang memiliki jam terbang cukup di level klub. Jika pemain tak punya menit bermain di klub, maka dia tak dapat kesempatan dipanggil ke tim nasional, ujarnya dengan nada serius. Pernyataan ini jelas menjadi peringatan keras bagi pemain yang belum menunjukkan performa atau kontribusi di tim masing-masing. Bagi Romenyi, situasi ini bisa menjadi tantangan besar.
Oxford United yang saat ini berada di peringkat ke-17 klasemen sementara kasta kedua Liga Inggris belum memberikan kesempatan kepada Romani baik sebagai starter maupun pemain cadangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Romani bisa membuktikan dirinya layak untuk timnas Indonesia jika ia tak mendapatkan menit bermain di klubnya. Pernyataan Kluivert juga menekankan pentingnya kolaborasi antara staf pelatih timnas dan klub. Kami harus melihat bagaimana mereka berlatih, apakah mereka mendapatkan latihan ekstra atau tidak. Hal-hal seperti ini sangat penting, lanjutnya. Pendekatan ini menunjukkan fokus Kluivert pada kebugaran dan performa pemain, bukan hanya reputasi mereka. Situasi ini tak hanya menjadi ancaman bagi Romani, tetapi juga bagi pemain-pemain lain yang jarang tampil di level klub. Kluivert tampaknya ingin memastikan bahwa setiap pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia berada dalam kondisi terbaik untuk menghadapi kompetisi internasional. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, kabar ini tentu memancing beragam reaksi. Ada yang mendukung pendekatan Kluivert yang mengutamakan profesionalisme, namun ada pula yang merasa Romani layak diberikan waktu untuk beradaptasi di klub barunya sebelum dinilai lebih jauh. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan Patrick Kluivert ini sudah tepat? Apakah Ole Romani seharusnya diberi kesempatan membuktikan diri meski belum mendapatkan menit bermain di klub? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Patrick Kluivert masukkan nama baru bintang top Eropa untuk bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, kembali membawa angin segar bagi para penggemar sepak bola tanah air. Setelah berhasil mengamankan proses naturalisasi oleh Romani dan mendekati kesepakatan dengan Jairo Riedewald, Kluivert kini dikabarkan akan membawa satu nama besar lainnya untuk memperkuat skuad Garuda. Namun nama pemain top Eropa tersebut masih dirahasiakan oleh pihak terkait, termasuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Target utama Patrick Kluivert adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk mencapai tujuan ambisius tersebut, pelatih asal Belanda ini menyusun strategi mendalam, termasuk memperkuat tim dengan pemain-pemain berkelas dunia. Kehadiran para pemain keturunan seperti Ole Romani, Jairo Riedewald, dan satu nama misterius lainnya diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia di berbagai lini. Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga, mengonfirmasi kabar tersebut. Dalam keterangannya, Dito menyebut bahwa proses administrasi untuk Ole Romani hampir selesai, sementara Jairo Riedewald dan satu pemain lainnya masih dalam tahap pengurusan. Namun, ia enggan membeberkan identitas pemain terakhir yang dimaksud. Untuk dua pemain lagi masih dalam proses. Tetapi ini tidak memperkecil peluang mereka untuk membela timnas Indonesia. Ujar Dito saat ditemui di Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 15 Januari 2025. Spekulasi soal identitas pemain keturunan ketiga ini terus bergulir di kalangan penggemar. Beberapa nama besar muncul sebagai prediksi, namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi. Keputusan untuk merahasiakan nama pemain ini membuat banyak pihak semakin penasaran. Selain itu, Dito juga menyebut bahwa Patrick Kluivert memiliki program jangka panjang untuk mengembangkan timnas Indonesia. Salah satunya adalah melibatkan pemain lokal secara aktif dan memperluas pencarian bakat di seluruh negeri. Program ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pemain naturalisasi dan talenta asli Indonesia. Dengan daftar pemain keturunan yang sudah memperkuat timnas Indonesia seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Saine Patinama. Langkah Kluivert ini tampaknya menjadi bagian dari strategi besar untuk membuat Garuda terbang lebih tinggi. Kombinasi pemain lokal berbakat dan pemain naturalisasi berkualitas diharapkan bisa menghadirkan kejutan di kancah internasional. Namun, langkah ini tentu menimbulkan berbagai reaksi. Ada yang mendukung penuh strategi Kluivert, sementara sebagian lainnya khawatir bahwa ketergantungan pada pemain naturalisasi bisa mengurangi kesempatan bagi talenta lokal. Bagaimana pendapat Anda? Apakah keputusan membawa pemain top Eropa lagi ini merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat timnas Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Respon mengejutkan Menpora soal naturalisasi Mitchell Bakker.
Proses naturalisasi pemain berbakat asal Belanda Mitchell Bakker menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Bek Lille yang memiliki kemampuan serbaguna ini disebut-sebut bisa menjadi salah satu nama besar yang memperkuat lini pertahanan Garuda. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Dito Aryo Tejo memberikan kabar terbaru yang mengejutkan tentang perkembangan naturalisasinya. Dalam pernyataannya, Dito mengungkapkan bahwa PSSI saat ini sedang memproses 3 pemain untuk dinaturalisasi, yaitu Ole Romenick, Jairo Riedewald, dan Mitchell Bakker. Pak Erick Thohir sudah mengabarkan bahwa administrasi sedang diselesaikan. Untuk Ole sudah hampir pasti, sementara 2 lainnya masih dalam proses, ujar Dito. Nama Mitchell Bakker mencuri perhatian karena sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat mengatakan bahwa naturalisasi Bakker sulit dilakukan. Alasannya, regulasi FIFA mensyaratkan pemain yang dinaturalisasi harus memiliki hubungan darah langsung dengan Indonesia seperti orang tua atau kakek nenek. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa Bakker memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Maluku. Jika ini terbukti, jalan naturalisasi Bakker bisa terbuka. Kami sudah cek. Kalau regulasinya sesuai, peluang itu tetap ada, imbuh Dito. Sebagai pemain, Bakker dikenal memiliki posisi utama sebagai bek kiri, tetapi ia juga mampu bermain di tengah pertahanan dan sebagai gelandang. Dengan fleksibilitasnya, Bakker bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi skuad timnas Indonesia. Musim ini bersama Lille, ia mencetak 2 gol dari 10 pertandingan Liga Prancis dan 1 gol dari 5 pertandingan Liga Champions, membuktikan kontribusinya di level tinggi. Jika proses naturalisasi ini berhasil, kehadiran Bakker diprediksi akan membawa dampak besar bagi kekuatan timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu memiliki pengalaman bermain di klub-klub Eropa yang tentu bisa membantu mengangkat level permainan skuad Garuda. Apalagi dengan agenda kompetisi internasional yang semakin padat, pemain sekelas Bakker bisa menjadi pembeda di lapangan. Naturalisasi Mitchell Bakker ini tentu menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Apakah Anda setuju dengan langkah ini untuk memperkuat timnas Indonesia? Menurut Anda, apa yang perlu diprioritaskan oleh PSSI dalam proses ini? Atau apakah kita sebaiknya lebih fokus pada pengembangan pemain lokal? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Mari berdiskusi tentang masa depan sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U20 dipanggil Patrick Kluivert ke tim senior. Patrick Kluivert, pelatih anyar Timnas Indonesia, kini membuka peluang besar bagi para pemain muda Timnas U20 untuk bergabung dengan skuad senior. Langkah ini mengisyaratkan komitmen Kluivert untuk menciptakan regenerasi yang solid, sekaligus memberi kesempatan kepada bakat-bakat muda untuk bersinar di level yang lebih tinggi. Pelatih Timnas U20, Indra Syafri, menyambut positif ide ini. Dalam wawancara terbarunya, ia menyatakan bahwa promosi pemain U20 ke tim senior sangat mungkin terjadi asalkan para pemain mampu menunjukkan kualitas terbaiknya. Kalau kualitasnya mumpuni dan menurut Coach Patrick cocok, peluang itu pasti terbuka, ujar Indra. Sinergi antar level usia visi besar untuk sepak bola Indonesia. Indra Syafri menekankan pentingnya sinergi antara tim nasional dari berbagai kelompok usia. Ia percaya jika semua pelatih memiliki visi dan game plan yang selaras, transisi pemain dari tim U20 ke tim senior akan lebih mulus. Kami harus berada dalam satu garis dan satu visi, termasuk dalam hal formasi, strategi permainan, dan kecocokan pemain, tambahnya. Pentingnya sinergi ini semakin terlihat dari komunikasi intensif antara Indra Syafri dan Patrick Kluivert. Dalam pertemuan mereka pada 13 Januari 2025, Indra bahkan mempresentasikan beberapa pemain potensial dari tim U20 kepada Kluivert. Indra menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung dan berbagi informasi guna membantu Kluivert memahami karakteristik sepak bola Indonesia. Sementara itu, skuad Garuda Nusantara yang dilatih Indra Syafri sedang mempersiapkan diri untuk berlaga di Piala Asia U20 2025. Dengan lawan tangguh seperti Yaman, Uzbekistan, dan Iran di grup C, turnamen ini menjadi panggung penting bagi para pemain muda untuk membuktikan kemampuan mereka. Jika mereka berhasil tampil impresif di turnamen tersebut, peluang untuk mendapat panggilan ke tim senior bisa semakin besar.
Namun Indra juga mengingatkan bahwa promosi ke tim senior bukan hanya tentang performa di lapangan, tetapi juga soal konsistensi, mentalitas, dan kemampuan beradaptasi dengan tuntutan yang lebih tinggi. Langkah Patrick Kluivert yang mulai memantau pemain muda ini tentu menuai berbagai pendapat. Apakah menurut Anda ini langkah yang tepat untuk membangun masa depan timnas Indonesia? Siapa pemain U20 yang menurut Anda layak dipanggil ke tim senior? Atau apakah lebih baik Kluivert fokus pada pemain senior yang sudah berpengalaman? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama langkah besar ini untuk masa depan sepak bola Indonesia.